Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan VR Kuadrat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat. Gimana gajian? Masih lama? Duit udah habis. Kali ini saya akan membahas sebuah film psikopat pemakan manusia, yang filmnya udah legend banget buat kalian. Film ini berjudul Wang Chun 2003. Ini adalah sequel pertama dari beberapa sequel lainnya. Kenapa pilih yang pertama? Ya pengen aja sih. Baiklah, mari kita langsung saja melihat seberapa aksi psikopat ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subscribe aja, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari VR Kuadrat. Yang pasti kalian akan betah menonton channel ini, karena channel ini selalu membahas film-film unik, drama, lucu, kocak, dan action. Sebelum menonton channel ini, siapkan seember kopi dan sekaleng rengginang. Dalang bersiap dan wayang pun akan dimulai. Ceki cerot. Film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan yang sangat lebat. Di pelosok West Virginia terlihat dua bucin pecinta alam sedang melakukan kegiatan panjat tebing yang ekstrim. Rich atau si Otong, biar gampang kita nyebutnya, sudah sangat lihai memanjat, namun si AWW masih terlihat sangat kewalahan. Malamnya abis diceki cerot kali ya. Jelas banget ya kan? Dan ketika si Otong berhasil naik ke atas duluan, ia pun seperti pamer kepada si AWW. Lihat nih, segini mah kecil, Neng. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menariknya, karena sudah tidak kuat, tiba-tiba hampir aja jatuh. Lalu setelah itu, tiba-tiba si Otong menghilang. Entah kemana si Otong pergi, sepertinya dibunuh seseorang, dengan darah yang mancrot ke muka AWW-nya. Lalu si Otong pun ditarik dan dilempar dari atas tebing. Jelas cewek panik ya kan? Lalu ia pun ditarik dengan paksa ke atas tebing. Dirasa nyawanya dalam bahaya, ia pun segera memotong tali tersebut. Dan karena panik, ia pun tiba-tiba menjadi lihai, mencelok kayak Spider-Man tanpa pengaman. Namun, ia pun akhirnya terjatuh. Untung aja nggak mati. Ia pun melihat pacara sudah tidak bernyawa, dan tiba-tiba terdengar suara aneh dari atas tebing. Ia pun segera berlari menjauhi TKP dengan rasa takut yang luar biasa, hingga ada jebakan yang menjerat kakinya sampai terjatuh. Dan tak lama kemudian, ia pun kelenger, tewas, atau modar sebelum menjangkau mobilnya. Dimulai dengan diperlihatkannya laporan-laporan kasus orang hilang di daerah tersebut, yang menyatakan bahwa memang tempat itu benar-benar sangat berbahaya, guys. Kemudian, scene beralih kepada seorang pria yang sedang berkendara melintasi hutan West di Virginia. Terlihat dia sangat terburu-buru karena harus menghadiri interview pekerjaan. Namun, sialnya, ia malah terjebak macet di jalan tol. Karena penasaran, ia pun keluar dari mobilnya dan bertanya kepada supir truk di depannya. Supir truk itu menjawab, di depan terjadi kecelakaan. Sebuah mobil tanker bahan bakar kimia tergelincir dan cairannya tumpah di jalan sampai ke hutan. Dan akan memakan waktu yang lama jika menunggu di jalan tol tersebut. Ia pun kembali ke mobilnya dan berputar arah, lalu banting setir. Oh ya, nama pemuda ganteng ini adalah Chris. Singkat waktu, ia pun mencari jalan alternatif untuk menuju ke selatan. Hingga sampailah ia di sebuah pom bensin milik Pak Untung. Chris pun menanyai jalan, namun dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya plonga-plongo saja. Chris pun berinisiatif mengecek peta tua di sana dan melihat ada sebuah jalan melingkar yang membelah hutan untuk menuju ke selatan. Namun sepertinya jalur itu jarang sekali digunakan orang-orang. Ia pun berpamitan dengan Pak Untung dan ia pun berbicara, "Hati-hati Tong jika melintasi jalan tersebut." Seolah ia mengetahui sesuatu yang berada di tempat itu. Chogan pun pergi dengan kecepatan tinggi hingga sampailah dia di jalan yang bercabang. Yang tadi ia lihat di peta, ia pun sedikit ragu. Namun mau bagaimana lagi? Ia pun mengambil jalur kiri dan kembali tancap gas. Di perjalanan, ia pun melihat beberapa hewan yang mati seperti diburu. Sambil mengambil kaset CD yang terjatuh, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Chogan itu menabrak mobil yang ada di depannya. Lu mabok ya, Tong? Chogan pun meminta maaf dan berjanji akan mengganti rugi. Lagi kenapa mobil kalian berada di sini?
Mereka pun menjawab mobilnya mengalami pecah ban karena melindas rantai yang berduri di tengah jalan. Awalnya, mereka mengira itu semua hanya kebetulan. Namun, seorang wanita seksi yang bernama Jessie menegaskan rantai itu diikat di pohon melintasi jalan, seakan sengaja menyebab mobil-mobil yang melintas. Hingga mereka berempat termasuk si Chogan atau Chris memutuskan untuk pergi mencari pertolongan di sekitar jalan. Dan sepasang bucin menunggu di mobil. Mantap, namun jangan dikira kenikmatan akan berlangsung selamanya. Mereka berdua pun sedang santai, sambil nyemok gele di atas mobil tanpa tahu ada orang yang sedang memperhatikan mereka dari dalam hutan. Dan karena keasikan ngegele, mereka pun sampai ngefly. Lalu si cewek ini pun mengajak si Panjul untuk menyerahkan tongkat keramatnya untuk dikulum atau dimainkan seperti karaoke. Dan di sisi lain, 4 orang yang sedang mencari bantuan pun keheran-heran ketika melihat ada campfire di pinggir hutan. Mereka pun berteriak-teriak mencari bantuan namun tidak ada jawaban. Kembali pada dua bucin setelah asik karaokean sampai klimaks, ia pun di mobil si Chris guna mencari udut dan cemilan. Dan ia hanya menemukan sebatang lisong. Dan tiba-tiba si Panjul menghilang entah kemana. Setelah mendengar suara aneh, si cewek pun mencari kemana si Panjul. Dia pun menyusulnya ke semak-semak. Dan tiba-tiba ia melihat ada kuping terpotong tergeletak begitu saja. Dan gak mungkin dong kuping monyet, soalnya kan kupingnya ada antingnya. Lalu ia pun kaget dan mundur secara perlahan, lalu dijerat oleh psikopat. Menggunakan kawat berduri, 2 orang sudah modal. Tersisa 4 orang lagi. Chris dan Jessie pun akhirnya menemukan jalan buntu di ujung jalan. Mereka pun kebingungan harus bagaimana. Lantas mau gimana lagi? Mereka pun kembali berjalan dan setelah beberapa jam mereka mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan yang dihiasi banyak sekali mobil rongsok. Jessie pun sudah mulai curiga. Mungkin di sanalah rumah psikopat. Dan gak enak hati, namun karena dalam kondisi emergensi, mereka pun memberanikan diri untuk masuk. Dan di dalam alangkah sangat amburadul alias berantakan. Ya kalau bersih mah bukan rumah psikopat namanya. Mereka pun mencari-cari apakah ada telepon atau apalah buat meminta bantuan. Namun yang mereka temukan hanyalah barang rongsok yang entah dari mana asalnya. Kemudian si cewek yang bernama Hurley tiba-tiba pengen ngompol. Ia pun masuk ke WC yang baunya nggak ketulungan. Nggak pernah digesek berarti. Dia pun melihat gigi-gigi aneh di dalam toples, membuka kulkas dan alangkah kagetnya. Oh God, Scott. Ia melihat banyak sekali daging-daging aneh seperti daging manusia di dalam kulkas. Dan Jersey yang menemukan ada kawat besi di rumah itu, seketika mereka panik dan yakin kalau rumah itu adalah rumah psikopat. Dan psikopat pun datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Serta mereka panik dan mencoba berlari ke pintu belakang. Dan akhirnya psikopat pun memasuki rumah. Dan yang lainnya bersembunyi dengan penuh rasa was-was. Hingga mereka melihat mayat teman wanitanya si Butet sudah dibawa ke rumah itu. Dan dijadikan makan siang. Si Butet pun dinaikkan ke atas meja dan dipotong-potong seperti hewan kurban. Mengerikan sekali ya. Singkat waktu, setelah puas dengan daging si Butet, psikopat itu pun tertidur pulas. Lalu, Chogan dan yang lainnya berusaha mengendap-endap untuk kabur, namun ketika mereka membuka pintu, si engsel besarnya berisik. Si Chogan pun menahan menggunakan tangan sampai berdarah. Namun, tiba-tiba si Chogan atau Chris kabur karena psikopat terbangun. Ya, kalau kita jadi mereka, kita pasti akan ngompol karena ngeri. Psikopat itu pun mengeluarkan mobil kopetnya dengan mengejar mereka dengan cara lain. Get up! You didn't see what they did to Fancy. Tempat dengan banyaknya mobil rongsokan bekas pembegalan psikopat, suasana semakin mencekam. Hingga datanglah rombongan kopet yang datang dengan tiba-tiba.
dan mengetahui mereka ada di sana. Sakti sekali ya bisa tahu. Psikopat itu pun mencari keberadaan mereka dan Chris mempunyai siasat dengan akan mengalihkan perhatian mereka. Sedangkan yang lain berusaha merebut mobil tersebut. Chris dan dua cewek pun bergegas mencuri mobil psikopat sambil dikejar-kejar dengan ketawa yang mengerikan. Sangat edan sekali melintasi hutan dan 3 orang yang lainnya ngebut. Mencari keberadaan temannya, mereka pun segera menyuruh untuk naik ke dalam mobil. Namun psikopat sudah bersiap dengan panah asmaranya. Lalu teman prianya itu nggak bisa bergerak. Dan ternyata ia sudah terpanah hingga 3 kali. Sungguh sangat tragis guys. Dirasa teman prianya itu sudah tidak punya harapan, mereka pun pergi ngebut. Dan teman prianya menjadi santapan gulai dan rica-rica psikopat. Singkat waktu malam mulai menjelang. Mereka pun menemui jalan buntu. Mau tidak mau mereka harus berjalan di tengah hutan. Dan akhirnya mereka pun menemukan ada sebuah menara pengawas. Mereka pun berusaha naik ke atas menara tersebut. Dan di sana mereka menemukan P3K dan mengobati luka Chris. Sedangkan ada sebuah radio tua, mereka pun berusaha untuk meminta bantuan. Namun seperti biasa, kalau untuk radio lancar, bukan film psikopat namanya, tapi film India. Dan ketika mereka sedang berusaha dengan radio bututnya, tiba-tiba psikopat pun itu berhasil membututinya. Namun seketika psikopat itu hampir melewati menara tersebut, radio butut itu tiba-tiba menyala dan suaranya keras sekali. Aduh, malah nyala. Alhasil mereka pun diserang di atas menara. Dirasa tidak ada jalan masuk, psikopat pun membakar menara tersebut. Chris dan yang lainnya panik hingga mereka memutuskan untuk melompat dan mencelok di pohon daripada mati kebakar atau jadi makanan psikopat, dan mereka pun melompat satu persatu. Untung saja masih hoki. Namun sepertinya psikopat itu tahu mereka ada di atas pohon, hingga mereka mengutus psikopat mini untuk menyerang mereka dari atas pohon. Dan benar saja ketika si Charlie akan melangkah, yang gede-gede memanah mereka sampai buntung di bagian mulut, sedangkan badannya jatuh dari atas pohon. Tersisa Chris dan Jesse. Chris pun berencana menjatuhkan si Mini dengan dahan pohon dengan Jesse memancingnya. Mamam tuh, psikopat pun terjatuh dari ketinggian yang ekstrim. Apa dia mati? Jelas enggak lah, karena psikopat kan kuat jir. Iya, masih sehat walafiat. Dan akhirnya mereka berhasil lolos meskipun terus dikejar-kejar psikopat tersebut. Mereka pun bersembunyi di balik air terjun sampai pagi menjelang. Chris dan Jesse pun kembali melanjutkan pelarian hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar. Dan ketika mereka akan turun, melihat ada mobil polisi dan segera bersembunyi. Kan tetapi polisi itu pun diambil untuk disembelih. Cogan pun nemplok di bawah mobil untuk membuntutinya. Di sisi lain, sementara psikopat sedang sibuk mengurus tangkapannya. Lalu terjadilah pertarungan yang menegangkan. Bertarung dengan gerombolan psikopat, ia pun berhasil melumpuhkan si bongsor dengan kunci mobil dan membebaskan Jesse. Dan akhirnya si Mini pun dikampak Jesse sampai meledak. Chris pun mengambil senapan yang cuma sisa 1 peluru saja. Dan benar saja, psikopat yang berhasil dilumpuhkan mendadak kembali bangkit. Nggak aneh sih, karena memang psikopat kan kuat. Dan Chris pun mempunyai ide dengan akan meledakkan mobil berkompang tersebut dengan sangat dahsyat. Singkat waktu, Cogan dan Jesse pun menggunakan mobil derek psikopat. Ia pun kembali ke pom bensin Mini. Merasa sangat kaget melihat Chris dan Jesse selamat dari serangan makhluk penghuni West Virginia itu, ia pun seakan tidak percaya.
Chris dan Jesse pun pergi meninggalkan pom bensin mini tersebut. Dan film pun belum berakhir. Di malam hari, Pak Polisi India yang sangat-sangat bodoh datang di saat semua sudah teratasi. Bahkan dengan api yang sudah padam menandakan ia sangat-sangat terlambat. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Bagaimana? Cukup mendengarkan? Apa biar kentang? Mungkin sampai sini aja. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video-video baru dari VR Quadrat. Thanks for watching and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.